mahasiswa Universitas Pamulang, bertemu lagi pada mata kuliah Kriminologi dan Kenakalan Remaja bersama Pak Herdi Wismanjaya. Rekan mahasiswa, pada pertemuan keempat ya, setelah kita mengalami rundown pertemuan 1, 2, 3, dan 4, pertemuan keempat kita akan melihat tentang objek kriminologi yang terdiri atas faktor-faktor kejahatan dan faktor kejahatan secara biologis. Nah, di sini ya rekan-rekan, sebelum kita melihat tentang pertemuan keempat, kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai kultur defined theory atau teori-teori penyimpangan budaya. Mengapa dikatakan bahwa sebelum kita masuk dalam teori-teori tentang apakah faktor biologis itu kriminologi, kita akan membahas dulu tentang cultural defined theory atau teori-teori penyimpangan budaya. Nah, 3 teori utama dari cultural defined theories adalah ya, social disorganization, kemudian differential association, dan control conflict di sini. Maka kita lihat di sini social disorganization, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita masuk apakah faktor-faktor biologis itu mempengaruhi juga tindak kejahatan orang berbuat jahat. Apakah ada ilmu pengetahuan kriminologi yang memahami bahwa social disorganization itu mampu membuat teori yang baru dalam kriminologi? Nah, memfokuskan diri pada perkembangan area-area angka kejahatan tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional. Sebelumnya Bapak sudah membahas pada pertemuan kita sebelumnya ya. Ini area, ini wilayah. Ini salah satu yang menyebabkan manusia itu dapat bersinergi, tapi ada gesek-gesekan dalam suatu wilayah, klaster-klaster tertentu menyebabkan kehidupan sosial masyarakat itu bisa terjadi yang namanya kriminalitas. Maka dalam ilmu kriminologi itu dibahas juga, dilihat bagaimana faktor imigrasi, bagaimana faktor urbanisasi, dan adanya perpindahan masyarakat secara masif dari desa-desa ke kota-kota urban atau kota-kota besar. Tidak tertutup kemungkinan ada di kota besar tempat kita berada saat ini. Nah, kemudian differential association. Orang belajar dalam hal ini melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan. Nah, Bapak mengatakan adanya klasterisasi, adanya wilayah, karena masyarakat bertemu tadi, maka tentu masyarakat sosial tadi akan ada kontak, baik itu kontak fisik maupun kontak secara media sosial yang saat ini ada dalam masyarakat. Apakah berupa mereka dalam perkumpulan, paguyuban, atau masyarakat adat melalui dunia sosial, apakah melalui WA group, ya, melalui IG dan sebagainya yang aplikasi-aplikasi ada dalam masyarakat. Nah, dalam hubungannya tentang differential association ini, maka hubungan kontak itu yang menyebabkan dapat melihat apakah dalam hubungan itu ada nilai-nilai dan sikap-sikap konsesional serta pola-pola tingkah laku kriminal. Misal seperti itu. Kalau kita bertemu dengan seseorang, ya tentu orang akan melihat karakter seseorang. Tapi bila mana kita bertemu pada masyarakat yang cukup besar, misalnya masyarakat yang homogen berkumpul dalam satu area, maka kontak yang dilakukan tadi akan berbeda. Nah, dalam ilmu kejahatan, berkumpul 1-2 bisa menjadi bisnis. Berkumpul 1 sampai dengan 3 bisa juga ada paguyuban. Tapi dengan massa yang besar, visi-misi yang tidak jelas, anggaran juga tidak ada, maka bisa saja terjadi kejahatan. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan, kontak fisik, kontak sosial, apapun terjadi kontak dalam masyarakat yang besar tadi, tentu di sana akan berakibat hal-hal yang tidak kita inginkan. Misal, anak-anak dalam hal ini pelajar, misalnya bisa STM atau SME. Pada saat dia berkumpul biasa di dalam sekolah yang homogen tidak terjadi apa-apa. Yang dibicarakan bisa PR, bisa pekerjaan rumah atau sebagainya, atau tugas-tugas dari bapak ibunya di sekolah. Tapi bila mana ia berkumpul dengan mungkin berbeda, ya salah satunya sekolah berbeda, wilayah yang berbeda, karakter yang berbeda, nah kontak-kontak itu bisa juga menyebabkan hal-hal yang mungkin dalam ilmu kriminologi penyebabnya adalah kontrol sosial yang ada kita. Nah,
yang keempat, kultur. Nah, jangan salah rekan-rekan mahasiswa, kita di kelas kita ini kan berbeda kulturnya. Ada yang berbicara, oh kalau Pak Herdi itu orang Sumatera, berbicaranya lugas, kenceng, nggak bisa juga disetting menjadi orang Sunda misalnya, atau orang Jawa. Oh, si A ini juga sama, si B ini berbeda. Nah, adanya kultur yang berbeda inilah yang harus disikapi oleh rekan mahasiswa. Memang kita berbeda. Memang terjadinya Indonesia itu dengan kontak adanya NKRI itu tentu dengan wilayah-wilayah dan adat perbedaan. Maka kultur ini dalam kelompok-kelompok yang berlainan ya menyebabkan adanya tingkah laku yang berbeda. Perbedaan itulah yang harus disamakan persepsinya dengan tujuan masyarakat. Bagaimana perbedaan kultur itu ya membuat suatu masyarakat bisa berjalan dengan baik. Terhadap apa? Terhadap aturan-aturan atau hukum positif yang dapat terjadi dalam masyarakat. Nah, define. Rekan-rekan, di sini kalau kita lihat ya, ada diterapkan adanya perbuatan non kriminal yang bermakna perbuatan kriminal. Kita bisa lihat di sini cara pandang kelompok, apakah termasuk kriminal dan non kriminal. Nah, di sebagian masyarakat ada yang dikatakan sabung ayam biasa saja. Misal ada di daerah Pulau Bali biasa menjadi adat budaya. Atau di masyarakat pesisir pada saat mereka ada hajatan misalnya suka bermain remi, hal biasa saja, ya kan? Tapi tidak terjadi di kota besar bahwa mengadu ayam, misalnya sabung ayam juga menjadi hal yang melanggar aturan atau melanggar perda, bahkan dianggap melanggar juga, itu masuk dalam kategori perbuatan kriminal atau perbuatan pelanggar hukum dalam perjudian. Dan dalam hukum-hukum kriminal yang telah kita lakukan, yang antara yang memandang apakah hubungan hukum itu, apakah yang termasuk dalam kriminal dan tidak dalam kriminal, ini menjadi bias. Ada beberapa kelompok mengatakan bahwa ya yang termasuk kriminal itu yang pelanggaran hukum saja. Ada juga yang mengatakan yang termasuk yang kriminal yang bukan kategori pelanggaran hukum saja. Maka di sini sangat bias kita kalau kita lihat mempelajari tentang yang mana kategori kriminal dan tidak kriminal. Rekan-rekan mahasiswa seperti ini kalau kita membayangkan seperti ini. Pada saat rumah kita jaga, tiba-tiba ada pencuri masuk ke rumah kita, ya. Anda kan tentu akan membela rumah Anda. Kenapa? Ada orang asing masuk dalam wilayah Anda. Dan orang asing yang masuk ke wilayah Anda ini tentu menjadi hal yang akan Anda usir di situ. Nah, pada saat Anda mempertahankan harta Anda, mempertahankan jiwa Anda, mempertahankan juga nasib nyawa Anda melakukan perlawanan misalnya. Nah, itulah tugas yang mana termasuk kriminal Anda melawan itu, atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, atau perbuatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Di sini kita melihat bahwa ada hal-hal yang sangat tipis antara hukum yang kultur dalam masyarakat kemajuan. Intinya satu teman-teman ya, bahwa setelah masyarakat itu bertemu, setelah masyarakat itu ada dalam satu komunitas, ada dalam satu wilayah, maka bisa terjadi kontak yang seperti kita lihat tadi. Maka antara yang kelima yang kita bahas ini tadi pada pertemuan keempat ini menyebabkan ada juga yang Bapak katakan tentu keturunan atau biologis menjadi salah satu penyebab. Apakah biologis itu termasuk juga dalam kontak, dia termasuk kriminologi atau tidak, ataukah non kriminologi? Maka kalau kita sudah besar, banyak ahli mengatakan bahwa salah satu kontak, salah satu hal, salah satu penyebab orang kriminal adalah dalam kriminologi, yaitu biologis atau keturunan. Tapi dalam teori yang berbeda, banyak juga ahli mengatakan bahwa tidak cocok juga. Mengapa? Tidak semua orang keturunan Medan, misalnya keturunan Papua, misalnya dan sebagainya, dikatakan jahat. Maka disinilah pentingnya ilmu pengetahuan, disinilah pentingnya ilmu kriminologi, mengatakan bahwa semuanya dipelajari. Itulah salah satu penyebab yang mengatakan bahwa ilmu kriminologi harus dipelajari disandingkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, rekan-rekan, demikian pada pertemuan kita keempat ini. Sampai ketemu dalam pertemuan kita yang kelima. Bapak berharap Anda tetap semangat melakukan perkuliahan, baik luring maupun daring. Ingat,
Universitas Pamulang ada untuk kita, dan Universitas Pamulang berbagi untuk negeri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.